Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ITH kelas manajemen akan melakukan presentasi sedikit mengenai tugas akhir dari tugas RPL. Topik pembahasan kali ini adalah latar belakang, manfaat, proses perancangan, hasil pengembangan, dan panduan penggunaan. Latar belakang pengembangan. Pengelolaan ruang belajar dalam perguruan tinggi penting untuk mendukung proses pembelajaran. Tantangan utamanya adalah kurangnya koordinasi antara mahasiswa dan dosen terkait jadwal penggunaan ruang. Sistem manual rentan terhadap kesalahan dan kebingungan. Solusi inovatif dengan menggunakan teknologi informasi dapat membantu mengatasi masalah ini, meningkatkan efisiensi penggunaan ruang belajar dan menciptakan lingkungan akademik yang kondusif. Manfaat dari ITH kelas manajemen. ITH kelas manajemen diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat untuk mengoptimalkan penggunaan ruang belajar di lingkungan akademik melalui integrasi teknologi informasi dan komunikasi. Website ini akan memberikan kemudahan akses, transparansi informasi, dan efisiensi dalam pengelolaan jadwal ruang belajar. Dengan demikian, diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih terstruktur, efisien, dan produktif bagi seluruh komunitas akademik di kampus. Baik, proses perancangan akan dijelaskan sedikit oleh Asbar Sele. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asbar Sele, NIM 2210111081. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan proses perancangan dari website ITH kelas manajemen. Yang pertama, metode pengembangan. Metode yang kami gunakan dalam pembangunan proyek RPL kami yaitu prototyping proses model, karena hasil akhir dari proyek RPL kami hanya sebuah perwarupa yang dapat dikembangkan hingga mendapatkan versi akhir dari perangkat lunak. Yang kedua, indikator capaian target. Yang pertama, waktu penyelesaian tepat waktu. Yang kedua, kepuasan pengguna. Dan yang ketiga, kualitas perangkat lunak. Yang ketiga, prinsip-prinsip yang digunakan. Proses komunikasi. Yang pertama, mendengarkan dengan baik jawaban dari stakeholder saat usability testing. Yang kedua, mengadakan usability testing secara langsung tatap muka dengan calon pengguna. Dan yang ketiga, mencatat hasil pretest dan post-test dan hal penting lainnya. Terus selanjutnya, proses perencanaan. Yang pertama, memahami ruang lingkup proyek. Yang kedua, melibatkan stakeholders. Yang ketiga, memperkirakan fitur-fitur yang dapat berguna bagi pengguna. Terus selanjutnya, proses pemodelan. Yang pertama, membuat model yang sesederhana mungkin agar informasi dapat terpaparkan dengan jelas. Proses konstruksi. Yang pertama, memahami masalah yang akan diselesaikan. Kemudian yang kedua, memiliki bahasa pemrograman yang memenuhi kebutuhan. Dan yang ketiga, memahami arsitektur perangkat lunak dan membuat antarmuka yang konsisten. Yang keempat, menggunakan nama variabel yang memiliki makna dan mengikuti standar pemrograman lainnya. Dan yang kelima, melakukan unit testing dan memperbaiki error yang ditemukan. Dan yang keenam, menyediakan form, saran, dan harapan kepada pengguna untuk pembangunan software. Kemudian yang terakhir adalah hasil pengembangan ITH kelas manajemen. Website ITH kelas manajemen telah berhasil dikembangkan dengan solusi yang tepat untuk mengoptimalkan penggunaan ruang belajar di lingkungan akademik. Melalui integrasi teknologi informasi dan komunikasi, website ini memberikan berbagai kemudahan akses dan transparansi informasi, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan jadwal ruang belajar. Pengguna dapat dengan mudah mengakses informasi tentang ketersediaan ruang, melakukan pemesanan, dan memantau jadwal secara real-time. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Irsyad Erlangga. Adapun panduan penggunaan ITH kelas manajemen, pertama user harus login terlebih dahulu untuk dapat mengakses fitur-fitur yang tersedia pada ITH kelas manajemen. Setelah masuk ke halaman beranda, user dapat mengklik perkuliahan pada navbar untuk melihat jadwal perkuliahan ataupun memesan ruangan untuk kebutuhan perkuliahan.
Pada halaman perkuliahan akan menampilkan jadwal perkuliahan di setiap ruangan. Untuk memesan ruangan, tekan tombol pesan ruangan pada kanan bawah. Setelah menekan tombol pesan ruangan, form pemesanan ruangan akan ditampilkan. Silahkan isi sesuai dengan kebutuhan perkuliahan, lalu tekan tombol pesan. Jika pemesanan berhasil, akan muncul notifikasi seperti di bawah ini. Setelah itu, pesanan Anda akan ditampilkan pada jadwal perkuliahan. Sedangkan untuk melihat profil, user dapat mengklik profil pada navbar, dan untuk melakukan logout, tekan tombol logout pada kiri bawah. Jika user login sebagai admin, user dapat menghapus jadwal perkuliahan dengan menekan tombol hapus pada kolom aksi dan jadwal akan otomatis terhapus. Admin juga dapat memanajemen pengguna dengan cara mengklik pengguna pada navbar. Untuk menambah pengguna, klik tombol akun tambah akun pada bagian kiri bawah. Untuk mengedit data pengguna, klik tombol edit pada kolom aksi, dan untuk menghapus data pengguna, klik tombol hapus pada kolom aksi, dan data akan langsung terhapus. Jika admin menekan tombol tambah akun, form pengisian akan ditampilkan dan admin akan diminta mengisi form sesuai dengan data pengguna baru yang ingin ditambahkan, lalu tekan tombol tambah. Untuk membatalkan, tekan tombol close. Namun jika admin ingin mengedit data pengguna, admin akan diminta untuk melakukan perubahan pada data pengguna yang ingin diubah, lalu tekan tombol update dan data akan langsung terupdate pada database. Untuk membatalkan, tekan tombol batal. Baik, sekian presentasi dari kelompok ITH Kelas Manajemen. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.